Halo semuanya, selamat datang kembali ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa koin yang lumayan potensial menurut saya. Yang pertama ada Jilika ya. Kalau kita perhatikan, ini trennya masih bullish dan kemudian juga ada news yang lumayan bagus buat si Jilika ini. Nah, sekarang saya akan coba lihat di weekly ya untuk lihat bigger picture-nya. Oke, kita bisa perhatikan ya, di tahun 2018 kemarin, Jilika sempat menyentuh area 0,23 dan baru-baru saja kita juga berhasil break dari area tersebut ya di time frame yang lebih kecil, kemudian ditarik ke bawah kembali karena ini merupakan resisten krusialnya. Nah, kalau saya perhatikan, mengingat ada katalis yang cukup bagus ya untuk JDK ini, harusnya kita bisa break di area resisten kuatnya yang ada di 0,23 dalam beberapa waktu mendatang. Kita bisa ukur targetnya dengan Fibonacci ya. Golden ratio-nya ada di sekitar 0,34. Jadi harusnya area ini akan dicapai dalam beberapa waktu mendatang. Nah, saya akan ekspektasikan sedikit koreksi lagi di area tersebut. Kemudian untuk target keduanya saya akan ekspektasikan jika menuju ke area 0,47. Harusnya ini juga bisa dicapai dalam kira-kira beberapa bulan ke depan ya. Jadi itu dua area penting yang patut kita pertimbangkan ya untuk JIK setidaknya dalam short term ini dan medium term. Nah, walaupun dalam long term kemungkinan besar kita bisa naik lebih tinggi lagi, tapi saya akan cenderung melihat price action yang terjadi ya di kedepannya, terutama di area 0,34 ini dan 0,47 ini. Nah, itu yang patut kita perhatikan ya untuk JILIKA. Oke, sekarang saya akan coba balik ke time frame daily-nya. Nah, kalau saya coba menggunakan EMA ya, kita bisa perhatikan JILIKA sudah berhasil naik kembali di atas EMA 13 dan 21-nya. Dan ini EMA 13 sudah mulai crossing ke atas EMA 21 ya. Ini petanda bagus, kita juga bisa perhatikan ini ada rejection di area EMA 13 dan EMA 21. Harusnya kita bisa sideways kemudian naik dalam beberapa hari mendatang. Nah, kalau saya coba lihat di time frame 4 jamnya, kita bisa perhatikan ini ada sideways kecil. Setelah harga keluar dari sideways yang di sini, saya akan ekspektasikan pergerakan yang lebih cepat ya untuk JILIKA. Dan kalau saya coba ukur dengan Fibonacci projection yang 1:1, harusnya kita bisa ke area 0,27 dalam beberapa hari mendatang. Jadi ini untuk target yang lebih short term-nya ya. Ini saya menggunakan Fibonacci projection. Nah, kalau saya ukur gain yang bisa kita dapatkan, ini ada sekitar 38-39% ya. Dan menurut saya ini cukup bagus. Nah, kalau kita hitung risk to reward-nya, kita bisa stop loss-nya kita bisa pasang mungkin di area sini ya. Dan untuk reward-nya ada di sekitar area sini. Nah, menurut saya risk to reward-nya cukup bagus ya, 3,47. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk JILIKA ini dalam jangka waktu pendek dan medium term-nya. Sekarang saya akan lanjutkan ke koin Ripple ya. Oke, buat Ripple kemarin, buat kalian yang sudah ngikutin trading setup kemarin dan live trade saya yang kemarin, kalian sudah pasti profit ya. Kemarin saya buy mungkin ada di sekitar sini ya. Yap, ini udah hampir 30% ya kalau kalian ngikutin dari video kemarin. Nah, ini saya masih ekspektasikan wave 5-nya minimal ada ke area sini, seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya. Jadi kita harusnya bisa naik sampai ke area sana dalam beberapa waktu mendatang. Nah, kalau saya coba ukur menggunakan Fibonacci projection ya, dari sini, yap, kita bisa perhatikan area resisten yang ada di sini, ini confluence dengan area 1,272 rasio Fibonacci projection-nya. Ini ada di sekitar 1,9 USD ya. Nah, harusnya kita bisa naik sampai ke arah sana dalam beberapa waktu mendatang. Saya akan tetap hold ya untuk Ripple ini, karena saya masih lumayan bullish. Nah, ini untuk target short term-nya. Oke, sekarang saya akan coba lihat di target yang lebih long term-nya. Nah, kemarin kalau saya gambarkan Elliott Wave-nya, kita bisa perhatikan ini merupakan wave count yang saya buat kemarin. Nah, untuk target wave 5-nya sebenarnya ekspektasikan kita bisa naik mungkin ke area 2,6 sampai 2,8. Tapi untuk target utamanya, kita harus capai ke area 1,9 dulu. Kalau kita bisa break di area 1,9, baru saya akan ekspektasikan area 2,4 sampai 2,6. Nah, kenapa saya pilih ke area 2,4 sampai 2,6?
Karena kalau kita ukur ya, untuk Fibonacci-nya, golden ratio-nya ada di area 2,6. Ini untuk Fibonacci extension-nya. Nah, kalau saya coba menggunakan projection, ya kita bisa perhatikan 1,272-nya ada di 2,8. Itu alasannya kenapa saya katakan 2,6 sampai 2,8 itu merupakan area yang patut kita perhatikan untuk Ripple. Tapi sebelumnya kita harus bisa break dari area 1,9 ini dulu. Jadi kurang lebih seperti itu ya buat Ripple. Nah, ending dari wave 5 kita ini bakal jadi wave 3 yang lumayan besar ya. Jadi kalau saya ukur wave yang lebih besarnya, ini kita sedang berada di wave 3 yang besar. Kemudian nanti kita akan ada wave 4 correction ya. Setelah itu baru kita akan break menuju target yang lebih tinggi lagi. Ini untuk prediksi long term buat XRP, mungkin kita bisa capai ke $5 ya dalam tahun ini. Nah, tapi harusnya akan ada pergerakan seperti ini dulu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pergerakan XRP. Nah, kalau saya coba lihat di weekly ya, kalau nggak salah untuk all time high-nya XRP kemarin ada di sekitar $3. Jadi itu bakal jadi area yang cukup penting juga buat kita perhatikan nantinya, karena itu bisa jadi resisten yang cukup penting. Nah, tapi untuk di chart Binance ini datanya sudah mereka hilangkan ya. Untuk yang Januari kemarin, ini mulainya di bulan April 2018. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya analisa buat XRP. Sekarang saya akan coba analisa Binance Coin ya. Oke, kalau kita perhatikan untuk koin Binance ini, di time frame weekly-nya ini sebenarnya sudah cukup eksponensial ya. Kalau kita hitung projection dari sini, ini kita bisa perhatikan kita masih ada peluang di area projection dari golden ratio di sekitar 684. Jadi ini bisa jadi area yang cukup penting juga buat kita pertimbangkan ya. Nah, setelah dari area sana, target keduanya kita ada di sekitar area 1000. Nah, ini bakal jadi area yang cukup penting juga buat BNB. Oke, sekarang saya akan coba analisis dari time frame daily-nya. Oke, kalau kita perhatikan dari time frame daily, ini kita masih berada di satu konsolidasi ya. Dan ini juga berpotensi menjadi pola double bottom ya kalau kita perhatikan. Biasanya untuk pola double bottom ini kita bisa ekspektasikan adanya kenaikan ya. Untuk target minimumnya ini ada di 1,272 extension. Ini juga ada confluence dengan area 683 yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, kalau kita bisa break di area sini, kita berkemungkinan untuk overshoot mungkin ke area 769. Jadi itu bakal jadi dua area yang patut kita pertimbangkan Binance Coin ini. Nah, tapi kalau kita perhatikan di time frame daily-nya, ini ada sedikit rejection ya di area resistennya. Jadi kemungkinan besar dalam 1 atau 2 hari ke depan kita bisa ada sedikit pola koreksi, kemudian baru mulai kenaikan. Itu dua target yang penting buat Binance, dan untuk target medium term-nya kita bisa ekspektasikan ke area 1000 USD ini. Nah, kurang lebih seperti itu buat Binance Coin ini. Sekarang saya akan coba lihat melalui EMA ya. Oke, kita bisa perhatikan ya untuk Binance Coin ini dia selalu mengikuti EMA 13 dan EMA 21-nya. Setiap kali harga menyentuh ke EMA 13 dan 21 selalu terjadi pemantulan. Dan ini terbukti terjadi lagi kemarin. Kita bisa perhatikan rejection-nya pas di EMA 13 dan 21. Jadi ke depannya kita bisa coba entry kalau ada koreksi di EMA 13 atau EMA 21. Karena menurut saya itu bakal jadi area opportunity yang cukup bagus buat entry. Nah, tapi buat kalian yang masih mau coba masuk, mungkin kalian bisa tunggu koreksi mendekati area EMA 13 ya. Kayaknya untuk koreksi nantinya ini sudah susah untuk jatuh ke EMA 13, mungkin kita bisa tunggu di area base kecil yang ada di sini. Nah, atau bisa juga kita buy on breakout, karena biasanya setelah breakout, pergerakannya akan lumayan cepat. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Ada dua pilihan untuk Binance ini kalau kita ketinggalan. Kita bisa buy on breakout atau bisa tunggu koreksi di base yang kecil ini. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk analisa kali ini. Oke, buat kalian yang mau bisa analisa seperti ini, kalian bisa ngikutin kelas ya. Pendaftaran kelasnya akan ditutup di minggu ini. Dan buat kalian yang mau daftar ini masih bisa ya.
masih ada 2 hari lagi sebelum pendaftaran ditutup. Jadi buat kalian yang mau daftar, kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi untuk daftar. Oke, jadi sekian saja ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.